أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وجل فرجهم ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, hari ini kita akan membacakan book reading kembali dari karya Allah Yarham, Jalaluddin Rahmat, menjawab soal-soal Islam kontemporer. Kali ini terkait dengan amalan untuk ziarah kubur. Apabila kita berziarah kubur, apa yang harus kita amalkan dan bagaimanakah bila kita membaca Al-Quran dan sholawat di atas kubur? Pertanyaan itu dijawab oleh Allah Yarham. Pertama, kita ucapkan salam kepada ahli kubur. Menurut beberapa hadis, suara kita terdengar oleh mereka. Diriwayatkan bahwa setelah perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sebuah sumur di Badar dan berbicara kepada kaum musyrik yang sudah mati. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, engkau berbicara kepada kepala yang sudah terlepas." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi ma anta bi asma'a minhum." Demi Allah, kamu tidak lebih mendengar dari mereka. Al-Bukhari, hadis lain berbunyi, "Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani alihim." Apabila seorang hamba dikebumikan di dalam kuburnya, kemudian ditinggalkan oleh kawan-kawannya, niscaya ia mendengar bunyi hentakan langkah kaki mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. Mereka akan menjawab salam kita, kemudian antarlah mereka dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, dianjurkan untuk membaca surat Al-Qadar, Al-Ikhlas, Al-Alaq, dan An-Nas, dan ayat kursi. Kita boleh membaca Al-Quran, salawat, dan doa ziarah di atas kubur. Ya. Demikian yang saya bacakan langsung dari buku Allah Yarham. Tapi di sini mungkin di rangkaian tentang bacaan surah-surah yang tadi Al-Qadar, Al-Ikhlas, dan Al-Alaq dan An-Nas, ini mungkin maksudnya adalah bukan Al-Alaq tapi Al-Falaq, ya, yang Qur'a'udhu birabbil falaq gitu ya. Jadi setelah Al-Qadar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Memang ayat-ayat tersebut atau surat-surat tersebut adalah surat-surat yang biasanya dibacakan pada saat ziarah, ya, kayak gitu. Termasuk juga untuk tahlil yang biasanya kita baca pas kemudian ada yang meninggal dunia, kita baca biasanya malam hari, kita juga bisa bacakan di atas kuburan, ya. Atau kita juga bisa membaca surat Yasin dan sebagainya, atau juga kita bisa membaca doa ziarah kepada Rasulullah SAW dan dihubungkan dengan ziarah kepada eh, almarhum di antara keluarga kita, baik orang tua kita, nenek kita, ayah bunda kita, ataupun mereka-mereka nenek moyang kita, saudara-saudara kita, termasuk siapapun yang ada hubungannya kekerabatan dengan kita, termasuk para guru kita. Nah, untuk mereka semua itu harusnya kita persembahkan bacaan-bacaan itu di atas kuburannya sambil eh, kalau di dalam mazhab Ahlul Bait itu ada tradisi sambil memegang kuburan atau menyentuh tanah kuburan di sana sambil kita membacanya. Dan sebenarnya banyak juga sih eh, panduan-panduannya, kalau kita cari di dalam internet itu banyak panduan-panduan tentang ziarah kubur, termasuk juga bacaan-bacaannya. Baik, kita akan sembahkan Fatihah untuk Allah Yarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat dan Ibu
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.